Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Jalan Rel dan Angkutan Massal pada kali ini telah memasuki pertemuan ke-6 dan pada pertemuan ke-6 ini akan dibahas mengenai geometri jalan rel. Jadi pada geometri jalan rel ini perlu beberapa hal yang diperhatikan. Jadi geometri jalan rel ini direncanakan berdasarkan pada kecepatan rencana serta ukuran kereta yang melewatinya dengan memperhatikan faktor kenyamanan, keamanan, ekonomi, dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi ada 5 hal penting dalam persyaratan geometri, yaitu ada lebar jalan rel, kelandaian, lengkung. Nah, di lengkungnya ada lengkung vertikal dan horizontal, kemudian pelebaran jalan rel pada bagian lengkung, dan peninggian rel. Jadi pelebaran dan peninggian rel ini terjadi pada bagian lengkung jalan rel. Untuk lebar jalan rel, jadi lebar jalan rel di Indonesia ini ada dua, yaitu 1067 mm dan 1435 mm. Jadi lebar jalan rel merupakan jarak minimum kedua sisi lebar kepala rel diukur pada 0,14 mm di bawah permukaan teratas rel. Jadi untuk penyimpangan jalan rel untuk lebar 1067 mm yaitu plus maksimal 2 mm dan untuk jalan rel baru itu tidak boleh ada penyimpangan. Dan untuk yang telah dioperasikan itu untuk penyimpangannya yaitu lebih lebar 4 mm atau lebih kecil 2 mm untuk jalan rel telah dioperasikan. Nah, sedangkan untuk toleransi pelebaran jalan rel untuk lebar jalan rel 1435 mm ini itu plus minus 3 mm. Kemudian untuk kelandaian, nah jadi ada persyaratan yang ada di kelandaian ini ada harus memenuhi yaitu landai penentu, persyaratan landai curang, dan persyaratan landai emplacement. Jadi landai penentu adalah suatu kelandaian atau pendakian terbesar yang ada pada suatu lintas lurus. Nah, jadi tabel di bawah ini menunjukkan besarnya landai penentu maksimum untuk tiap-tiap kelas jalan rel. Jadi kelandaian yang di emplacement yang diizinkan yaitu maksimumnya sebesar 1,5%. Karena pada di emplacement ini juga nanti kereta akan berhenti. Nah, dalam keadaan yang memaksa, kelandaian pendakian dari lintas lurus dapat melebihi landai penentu. Apabila di suatu kelandaian terdapat lengkung atau terowongan, maka kelandaian di lengkung atau terowongan itu harus dikurangi sehingga jumlah tahanannya tetap. Selanjutnya itu pada bagian lengkung. Nah, jadi bagian lengkung ini ada dua, ada vertikal dan horizontal. Jadi lengkung yang pertama dibahas yaitu lengkung vertikal. Jadi lengkung vertikal ini merupakan proyeksi sumbu jalan rel pada bidang vertikal yang melalui sumbu jalan rel. Besar jari-jari minimum lengkung vertikal bergantung pada kecepatan rencana. Jadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi jika kecepatan rencana lebih besar dari 100 km per jam, jari-jari minimum lengkung vertikalnya ini 8.000 meter. Nah, jika kurang dari 100 km per jam kecepatan rencananya, maka jari-jari minimum lengkung vertikalnya itu minimal 6.000 meter. Jadi dapat dilihat pada bagian kanan ini merupakan salah satu contoh geometrik untuk lengkung vertikal. Jadi ini garis lurus, dan ini garis lurus sampai titik ini, dan ini merupakan lengkung vertikalnya. Lengkung vertikal bisa berupa cembung maupun cekung. Nah, pada contoh gambar ini lengkung vertikalnya merupakan contoh cembung. Jadi pengukuran lengkung vertikal dilakukan pada titik awal peralihan kelandaian. Nah, ini titik awal peralihan kelandaiannya. Nah, jadi dua lengkung vertikal yang berdekatan harus memiliki transisi lurusan sekurang-kurangnya 20 meter. Untuk lengkung yang kedua itu lengkung horizontal. Nah, jadi pada dua bagian lurus, yang perpanjangan saling membentuk sudut harus dihubungkan dengan lengkung yang berbentuk lingkaran, dengan atau tanpa lengkung-lengkung peralihan. Jadi ini contoh gambar untuk lengkung horizontal. Jadi biasanya dibedakan atas rel luar dan rel dalam. Jadi nanti istilah rel luar dan rel dalam ini akan berpengaruh terhadap pelebaran dan juga peninggian. Nah, jadi tabel di kanan ini menunjukkan jari-jari minimum yang diizinkan untuk tiap-tiap kecepatan rencana. Jadi tabel kolom yang sebelah di tengah ini yang tanpa lengkung peralihan. Nah, jika tabel yang sebelah kolom yang paling kanan ini untuk jari-jari minimum yang memiliki lengkung peralihan. Jadi apa itu lengkung peralihan? Nah, jadi lengkung peralihan adalah suatu lengkung yang jari-jarinya akan berubah beraturan. Nah, lengkung peralihan dipakai sebagai peralihan antara bagian lurus dan bagian lingkaran, dan sebagai peralihan antara dua jari-jari lingkaran yang berbeda.
Ya, jadi rumus di bawah ini menunjukkan rumus atau perhitungan untuk menentukan panjang minimum lengkung peralihan. Kemudian Anda dinamakan dengan lengkung S. Jadi lengkung S ini terjadi bila dua lengkung dari satu lintas berbeda arah lengkungnya, terletak bersambungan harus memiliki transisi lurusan sekurang-kurangnya sepanjang 20 meter di luar lengkung peralihan. Nah, jadi ini bagian lengkung. Anggap saja ini titik lengkung peralihannya berakhir di sini. Untuk lengkung yang ini lengkung peralihannya berakhir di sini. Nah, jadi pada bagian dua lengkung ini harus terdapat bagian lurus, di mana untuk bagian lurusnya ini panjang minimalnya 20 meter. Nah, ini disarankan untuk panjangnya lebih dari 20 meter. Jari-jari lengkungan sebelum dan sesudah wesel untuk jalur utama harus lebih besar dari nilai-nilai terapkan berdasarkan kecepatan rencana pada wesel.